Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita berikan salat subuh secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian rutin kita dari kitab Matan Aqidatul Awam yang saat ini alhamdulillah sudah memasuki bab tentang iman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang malaikat al-maut, dan saat ini kita membahas tentang malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga. Memang dari serem-serem nih. Kemarin malaikat apa? Kematian, sekarang malaikat neraka. Insyaallah besok surga sebentar. Malaikat Ridwan insyaallah. Nah, ini berbicara tentang malaikat Malik, ini tentunya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadau ya Malik." Itu ada kalimat ya Maliku, yaitu dan mereka, yaitu penduduk neraka, memanggil penjaga neraka, ya Malik, yaitu wahai malaikat Malik. Ini para ulama sepakat mengatakan bahwa penjaga neraka namanya adalah malaikat Malik. Berbeda dengan kemarin Israel, ya. Kita bahas tentang nama Israel itu khilaf. Tapi kalau malaikat Malik sepakat, namanya adalah Malik. Liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Waktu itu adalah panggilan yang disebutkan oleh penduduk neraka dan mereka kenal bahwa penjaganya itu memang malaikat Malik. Ini menunjukkan nama penjaga neraka adalah malaikat Malik. Adapun tugasnya tentunya sudah disepakati dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu malikun khazinu jahannam." Sesungguhnya malaikat Malik itu adalah khazin, yaitu penjaga yang mengurus jahannam, neraka jahannam. Di sini bukan berarti hanya neraka jahannam saja, karena kita tahu neraka itu pintunya ada 7, surga pintunya 8, dan neraka itu ada namanya, bukan jahanam saja, ada beberapa nama, ada wail, ada sakor, dan seterusnya. Tapi ini ungkapan bahwa malaikat Malik ini penjaga semua neraka, tapi disebutkan jahanam. Ada yang bilang jahanam, kalau disebutkan jahanam itu mewakili daripada semua neraka, karena yang paling dahsyat neraka yang ada, sakor, wail, macam-macam namanya, yang paling dahsyat itu jahanam. Maka disebutlah jahanam, artinya termasuk semua. Ada yang bilang neraka jahanam itu yang paling atas. Ketika orang melewati Shiratal Mustaqim, kalau terjatuh masuknya ke jahanam. Maka karena seperti yang sudah kita bilang, neraka ini berbeda dengan surga. Kalau surga itu ada pintunya, tapi kalau neraka ini adalah lubang. Jadi dia lubang-lubang api neraka. Makanya hufrah min hufari minan niran, yaitu lubang di antara lubang-lubang api nerakanya Allah. Jadi dia tidak seperti surga, ada pintunya yaitu pintu-pintu, ada bab shalah, bab birrul walidain, ada bab jihad. Kalau ini tidak lubang. Maka di sini disebutkan jahanam, maksudnya semua neraka. Jadi ini adalah tugas utama daripada malaikat Malik sebagai penjaga neraka jahanam.
Kemudian sifatnya, tentunya semua sifat malaikat ini sama semuanya, yaitu mereka kuat seperti yang sudah kita sebutkan, semua malaikat sifat-sifatnya malaikat. Wabil khusus ini malaikat Malik. Wa min abrazi sifat Malik, dan di antara sifat yang paling menonjol, abraz yang paling menonjol dari sifat Malik, khazinun nar, yaitu penjaga api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, annahu abis. Mereka atau malaikat ini abis, mukanya itu apa ya? Serem, itu cemberut, itu abus itu. Kalau orang abus itu mukanya itu kagak enak deh dilihat deh. Ini kalau malaikat semuanya enak-enak, ini malaikat ini mukanya ini yang paling menonjol, beda sendiri ini mukanya. Cemberut. Kalau kita nih kalau ketemu orang yang sedang sumpek tuh, sumpek mukanya begitu nggak enak, dilihatnya nggak enak, walaupun ganteng. Ada ya mukanya ganteng tapi mukanya lagi itu kurang enak dilihatnya. Muka ini malaikat tuh mukanya nggak enak deh, bukannya nggak enak, serem mukanya. Ini abis mukanya. Terus la yadhhak, tidak pernah tawa, wala yabtasim, bahkan senyum aja kagak, abadan, selama-lamanya tidak tertawa, jangan ketawa, senyum aja nggak pernah dia. Abis nih orang kalau ngeliat mukanya cemberut melulu itu kayak begitu tuh, abis tuh. Makanya kalau orang yang nggak pernah senyum, jangan-jangan ada tetesan darah dari malaikat Malik ini. Oh bisa nggak bisa senyum itu orang? Mestinya lihat Nabi Muhammad SAW itu, ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah SAW. Saya nggak pernah lihat, kata para sahabat, seseorang yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad. Rasulullah itu setiap waktu ketemu orang pasti senyum, Rasulullah SAW. Begitu juga para ulama salaf, mereka itu kalau ketemu orang senyum. Masalah di rumahnya ruwet itu urusan rumah antar, enggak, kadang rumah ruwet keluar cemberut juga, abus. Ini mukanya yang cemberut, jangan. Ini malaikat Malik ini salah satu sifat yang unik ini. Semua malaikat gak seperti ini, hanya ini yang menonjol dari. Tapi kalau kuat besar sama dengan malaikat yang lain. Tapi yang berbeda itu mukanya. Mukanya itu selalu apa? Ya bahasa kita ya, kalau cemberut jangan dibayangin cemberutnya kita ya. Ini tentunya cemberutnya malaikat ini. Ini cemberutnya malaikat berbeda dengan cemberutnya kita. Kemudian dikatakan oleh Ja'far Shadiq, walaupun riwayat ini tentunya masih diingkari, tapi maknanya hampir semua ahli sunnah juga sepakat bahwa Rasulullah SAW ketika diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lam yamur, beliau tidak pernah bertemu atau melewati bi khalqin min khalqillah illa ra'a minhu ma yuhib minal bishr wal lutuf. Setiap Rasulullah lewat, tidak ada makhluknya Allah, para malaikat kalau ketemu kecuali mukanya itu senyum dan lemah lembut, menyambut dengan ramah. Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu kan ketemu dengan para malaikat, penduduk malaikat pertama, kedua, langit pertama, terus semuanya senyum dan lembut, gembira dengan wajah yang berseri-seri menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta marra bi khalqin min khalqillah, sampai dia bertemu melewati salah satu makhluknya Allah, maksudnya malaikat ini. Malaikat itu falam yaltafit ilai, enggak nengok. Tapi enggak apa? Kalau orang datang kan menyambut itu, enggak, wala yaltafit ilai. Yaltafit itu enggak apa? Tidak menoleh, tidak menyambut. Walam yakul lahu syai'an, dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Yang lainnya mungkin marhaban binabiyyin shalih, dan ucapan-ucapan ini enggak diem. Mukanya apa? Berbeda ini. Fawajadahu qadiban abisan, mukanya masam, dahinya mengkerut. Ini kata Rasul, ini bingung, semua malaikat senyum, semua malaikat menyambut kecuali dia yang tidak menyambut. Faqala ya Jibril, wahai Jibril, kata Rasulullah SAW, ma marartu, saya tidak melewati bi khalqin min khalqillah, malaikat, saya tidak melewati jalan perjalanan tadi malaikat satu pun kecuali illa ra'aitul bishr wal lutuf, kecuali aku lihat mukanya itu senyum, ceria, lembut, nyambut saya, wasurur, dan penuh kebahagiaan waktu saya melewati mereka. Illa hadza,
kecuali ini nih, kok kasar banget mukanya, kayaknya nggak ada lembut-lembutnya. Faman hadza, siapa ini Jibril? Ini orang siapa ini yang model apa, yang unik ini di alam langit ini? Akhirnya malaikat Jibril berkata, hadza Malik, ini adalah malaikat Malik. Oh, hatta Rasul nggak dia apa? Emang modelnya begitu. Apalagi ketemu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semua malaikat nyambut, senyum, gembira. Ini kayak apa? Wah, masya Allah, kalau kita datang aja ke rumah orang yang hebat lah, mewah, hidangannya sempurna, makanan luar biasa. Tapi kalau model Sahibul Bait nih kayak begini, rasa-rasanya kita kalau bisa pulang langsung nih. Nggak nafsu makan itu apa? Ini siapa ini? Dia sebut Malik, Khazinun Nar. Malik, penjaga yang ngurus neraka. Hakadha khalaqahu rabbuh. Inilah Allah menciptakan dia model kayak begini nih. Modelnya memang nggak bisa senyum, mukanya serem. Ini kenapa dibikin model begini? Iya, biar tambah adab fauqal adab, biar menjadi siksa di atas siksa bagi orang yang dimasukkan ke neraka. Ya, kalau orang ini rumahnya jelek, nggak bagus, tapi yang punya ramah, senyum, itu walaupun makanannya nggak enak jadi enak aja, karena yang punyanya itu apa? Ramah, senyum. Tapi kalau makanan tidak enak, makanan enak, super enak, tapi yang punyanya tidak ramah, tidak senyum, tidak welcome untuk kita, tentunya kita akan tidak nyaman masuk ke rumah itu. Tapi sebaliknya, kalau sudah makanannya enak, rumahnya enak, yang nyambut, yang punya enak juga akan lebih. Begitu juga rumahnya nggak enak, makanannya nggak enak, mukanya cemberut, super. Ini neraka ditambah penjaganya begini, biar siksa di atas apa? Siksa. Oh Allah, jadi apa? Udah siksaan berat, penjaganya begitu lagi. Wah, itu jadi tambah. Kalau malaikatnya model senyum lulu, siksaan kurang. Disiksa emang berat, emang sih panas, tapi alhamdulillah senyum terus malaikat, jadi itu menjadi kurang siksaannya. Jadi ditambah adab fauqal adab, siksa di atas siksa. Sudah dalamnya tidak enak, penjaganya juga tidak enak. Inilah diceritakan oleh para ulama tentang bagaimana bentuk sifat fisik yang berbeda dari malaikat Malik dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, ini cerita-cerita seperti ini cukup banyak yang bisa kita lihat, dan hampir semuanya sama riwayatnya. Baik dari ahli sunnah atau syiah, sama juga. Tapi jangan kita punya pemahaman kalau disebutkan Ja'far Shadiq syiah nih, enggak. Karena Ja'far Shadiq itu juga ahli sunnah. Karena yang saya nukil ini misalkan dari kaul Ja'far Shadiq, ini bukan berarti syiah ya. Karena kita ini kadang-kadang kalau sudah dengar Ja'far Shadiq, wah ini pasti apa? Dari kaul syiah. Bukan. Karena Ja'far Shadiq itu adalah imam daripada imam ahli sunnah wal jamaah. Karena Ja'far Shadiq ini segenerasi bahkan sempat menjadi guru daripada Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Nanti Malik bin Anas guru daripada Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i guru daripada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sebenarnya ini adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Kalau dengan Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan sempat bertemu dan sempat bertukar pikiran dengan Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita baca kitab Al-Muwatta Imam Malik, di situ ada riwayat dari Ja'far Shadiq, walaupun tidak sampai 14. Ada yang bilang hanya 9, ada yang bilang 14. Riwayat hadis dari Imam Malik, saya mendengar dari guru saya Ja'far Shadiq. Jadi Ja'far Shadiq itu imam ahli sunnah. Tapi karena jarang dibawa, akhirnya yang sering membawain mereka, akhirnya ketika mendengar Ja'far Shadiq kita sudah, wah ini dari apa? Dari mereka nih. Ya, ini perlu harus kita sering bawa ini Ja'far Shadiq, biar kita tahu, jangan sampai kita punya imam, bahkan imam besar ini, akhirnya diambil, diklaim karena kita tidak semau, akhirnya diambil sama mereka. Padahal ini adalah guru daripada imam madhab, guru daripada imam madhab kita, baik madhab Hanafi yang dikatakan sempat berguru walaupun hanya sedang berdialog di dalam beberapa permasalahan,
atau guru daripada Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini adalah anak atau salah satu anak daripada Muhammad Al-Baqir. Nah, Muhammad Al-Baqir ini salah satu anak dari Ali Zainal Abidin. Bukan satu-satunya, karena kadang orang memahami satu. Karena kadang orang memahami setelah terjadi Karbala dianggap semua anak Sayyidina Husain gugur semua di padang Karbala. Tidak. Waktu dibantai Sayyidina Husain dan keluarga besarnya, masih banyak yang hidup dari keluarga Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu masih ada anak-anaknya yang masih hidup banyak. Karena tidak semua anak Sayyidina Hasan ikut dengan Sayyidina Husain. Tapi anak Sayyidina Husain semuanya dibunuh, kecuali satu yang Allah selamatkan, yaitu Ali Zainal Abidin. Nah, Ali sebenarnya namanya Ali, disebut Zainal Abidin, hiasan ahli ibadah. Artinya yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau lahir tahun 38, meninggal 95. Meninggal 95. Ini Ali Zainal Abidin. Nanti Ali Zainal Abidin sebelum meninggal punya anak 15. Punya anak 15. Yang paling besar namanya Muhammad. Makanya disebut dengan Muhammad Al-Baqir. Nanti Hasan, Husain, Zaid. Nah, nanti mendiri Zaidiyah, ini Zaid. Nanti punya anak terus sampai ke bawah ada Abdullah, ada Hasan Al-Asghar, ada 13, ada yang bilang 12 laki, 3 perempuan, Khadijah, Fatimah dan Aliyah. Itu yang perempuan, selebihnya laki. Jadi anaknya banyak. Nanti Muhammad Al-Baqir punya anak 5, yang paling ngetop Ja'far. Ini dia Ja'far Shadiq. Nanti Ja'far Shadiq punya anak yang paling besar Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim dijadikan imam ke-7 dari Syiah. Maka Musa Al-Kadzim dijadikan imam ke-12 karena 12 imam, salah satunya adalah Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim nanti punya apa? Ja'far Shadiq punya anak yang paling besar Musa Al-Kadzim, yang paling kecil anaknya namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini paling kecil dari anak Ja'far Shadiq. Ali Al-Uraidi nanti punya anak banyak, salah satunya adalah Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib punya anak banyak, salah satunya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak banyak, salah satunya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir punya anak banyak, diantaranya adalah Abdullah atau Ubaidillah. Nah, Ubaidillah nanti punya anak 3, yang paling besar namanya Alwi. Nomor 2 Basri, nomor 3 Jadid. Basri dan Jadid semuanya tidak memiliki keturunan karena anaknya perempuan. Tinggal Alwi. Keturunan Alwi dah disebut dengan Bani Alawi. Nah, ini rentetan itu sudah masyhur dan sudah tertulis di dalam bukan hanya kitab tetapi di dalam pribadi-pribadi daripada anak keturunan Ja'far Shadiq itu menulis. Jadi hal itu sudah masyhur. Nah, intinya ini adalah imam ahli sunnah. Jadi jangan alergi dengan kata-kata Ja'far Shadiq langsung ini si aneh. Wah, ini jangan begitu. Ini adalah punya ahli sunnah. Karena jarang diungkap namanya, jadi seakan-akan dia dari Syiah. Tapi ini sekali lagi ini adalah ahli sunnah Ja'far Shadiq. Kemudian malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah tentunya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu fal yad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Itu kata-kata Zabaniyah. Ini juga ternyata malaikat Zabaniyah penjaga atau yang mengurusi neraka. Nanti tinggal dijelaskan oleh para ulama apa kedudukan Malik dan Zabaniyah. Apakah nama lain dari Malik itu malaikat Zabaniyah atau malaikat Zabaniyah itu sendiri? Disebutkan dalam surat Al-Alaq. Ibnu Abbas pernah bercerita, ini hadis Bukhari. Ini ceritanya panjang. Dikatakan singkat ceritanya di sini, la in ra'aitu Muhammadan yusalli indal Ka'bah. Ini Abu Jahal. Ada yang mengatakan tokoh kafir Quraisy Mekah, bukan hanya Abu Jahal, beberapa orang kafir Quraisy Mekah ingin mengancam, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Abu Jahal. Mereka mengatakan, kata Abu Jahal, nanti kalau saya lihat Muhammad sholat di dekat Ka'bah, saya akan pukul kepalanya dengan batu. Jadi akan saya lagi sujud, saya akan keprok kepalanya biar meninggal, biar mati. Dengan ini memang selalu mereka berusaha untuk menghalangi, bahkan kalau bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum sholat, belum ibadah.
di dekat Ka'bah itu, tapi sudah diancam kalau Nabi di situ sholat saya akan pukul. Berita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, sungguh Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah itu sudah mengancam kalau engkau lagi sholat di situ akan dipukul, akan dibunuh dengan batu, akan dipukul batu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqal, Rasulullah SAW bersabda, lau fa'alahu, seandainya dia benar melakukan itu, seandainya nanti saya melakukan dan dia melakukan itu, la akhadhathul malaikah, pasti dia akan diambil oleh malaikat. Dalam riwayat akan dibunuh oleh malaikat di saat itu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan iyana, pasti dia akan dibalas oleh malaikat. Iyana, engkau bisa ngelihat bagaimana Abu Jahal akan dibunuh langsung oleh malaikat. Siapa ini malaikat ini? Dalam riwayat itu ada yang akan diturunkan Zabaniyah. Itu makanya di dalam ayat ini, maaf, di ayat ini keluar sanad'u Zabaniyah, karena waktu itu kalimat ini kalau ditafsirkan berkaitan dengan hadis tadi. Karena waktu itu Abu Jahal menantang Nabi, kalau memang kau banyak pengikut, banyak pasukan, ayo saya akan panggil pasukan saya dan kau panggil pasukanmu. Itu ditantang. Dan benar kalau dia sampai sholat saya akan bunuh. Apa kata Nabi? Kalau dia lakukan itu, Allah akan turunkan malaikat Zabaniyah dan dia akan dibunuh di tempat, dan kau bisa lihat dia bagaimana dibunuh oleh malaikat Zabaniyah. Jadi yang diancam waktu akan turun itu adalah malaikat Zabaniyah. Yang dikatakan oleh Nabi, lau fa'ala la akhadhathul malaika. Malaikat di sini siapa maksudnya? Zabaniyah. Kalau sampai Abu Jahal benar-benar ngambil batu dan mau membunuh aku, engkau akan melihat malaikat itu akan membunuhnya. Siapa malaikat itu? Malaikat siapa yang dijanjikan? Bukan malaikat Jibril, bukan malaikat maut, tapi malaikat Zabaniyah. Jadi nggak tanggung-tanggung Allah turunin siapa? Zabaniyah, penjaga neraka, disuruh untuk membunuh. Ini kalau dibunuh malaikat Zabaniyah selesai. Habis dibunuh nggak didiemin, nggak usah pakai masuk kubur lagi, langsung neraka Zabaniyah. Penjaga mau nggak mau dibawa nih. Dan ternyata Abu Jahal waktu diceritakan itu, mau dia melakukan itu, dia lihat di depannya waktu itu sudah benar Nabi Muhammad sholat. Karena waktu Nabi bilang pasti engkau akan lihat bagaimana dia akan dibunuh oleh malaikat dan engkau akan melihatnya. Betul, Nabi waktu sholat ini sudah mendekati bawa batu, tiba-tiba lari, dibuang batunya, dia lari. Sahabat-sahabat, tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah yang lain, kenapa engkau lari? Tidak ada siapa-siapa. Kata siapa tadi? Aku lihat di atas Muhammad ada makhluk yang sangat mengerikan. Dalam riwayat seperti bukan seperti singa, seperti hewan yang hendak menerkam aku. Dalam riwayat aku melihat makhluk yang mengerikan yang tidak mungkin aku mendekatinya. Jadi betul-betul dia laksanakan, tapi belum sampai dekat sudah lari. Benar kata Rasul, kalau dia maju terus dia akan mati saat itu. Itulah siapa? Malaikat Zabaniyah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu malaikat Zabaniyah? Malaikat al-Ghilat al-Shidad, yaitu malaikat yang kuat dan kasar. Ini kata Abdullah ibn Abbas, dia adalah malaikat penjaga atau yang mengurus juga neraka yang kasar dan keras. Ini malaikat Zabaniyah. Kemudian ada yang mengatakan tidak lain dan tidak bukan dinamakan malaikat Zabaniyah itu karena dia bisa bekerja bukan hanya dengan tangannya tapi juga kakinya. Dikatakan li'annahum ya'maluna bi arjulihim, mereka bekerja dengan kakinya kama ya'maluna bi aidihim, seperti bekerja dengan tangannya. Jadi orang bisa megang orang, ini juga bisa megang kakinya. Ini bisa mukul, kakinya juga bisa mukul seperti tangannya. Berarti luar biasa ini malaikat bisa. Ada yang mengatakan dinamakan Zabaniyah karena bisa bekerja kaki dan tangan sama. Ini keunikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata malaikat Zabaniyah. Dikatakan besarnya wafil akhbar. Nah ini kalau sudah dengar kata akhbar itu tidak mesti hadis ya. Beda dengan hadis, dengan athar dan akhbar. Kita suka dengar. Bahkan hadis, sunnah,
athar dan akhbar itu beda. Hadis itu adalah hampir sama dengan sunnah. Hadis itu manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi disebut hadis. Sunnah adalah kebiasaan Nabi. Sunnah itu dari rutinitas. Jadi rutinitas Nabi itu adalah sunnah. Walaupun hadis bisa juga disebut sunnah, sunnah disebut hadis. Tetapi ada yang membedakan, kalau hadis itu yang pernah dilakukan Nabi termasuk hadis. Tapi yang rutin itu adalah sunnah. Jadi kalau ditanya sunnahnya Nabi kalau minum bagaimana? Nah itu sunnah berarti pakai kanan, karena sunnah selalu. Tapi kalau pernah Rasul melakukan, ada nggak hadisnya? Pernah itu namanya. Jadi tidak setiap hadis itu menjadi rutinitas, tapi pernah. Rasulullah misalkan pernah melakukan sesuatu disebut hadis. Jadi sunnah itu lebih umum dan dia sifatnya selalu. Nah, misalkan Rasulullah pernah mencium istrinya setelah wudhu sebelum sholat asar dan langsung sholat. Itu pernah itu. Tapi itu bukan sunnah, jangan ngikutin. Tiba-tiba setiap mau sholat cium istri dulu. Nabi dalam hadisnya pernah mencium Aisyah sebelum sholat asar dan langsung sholat asar tanpa wudhu. Dari sini akhirnya ada yang mengatakan, oh berarti menyentuh istri tidak batalkan istri. Tapi nanti mazhab Syafi'i yang pertama itu hadisnya dhaif. Dan yang kedua, kalau memang itu sahih dan sahabat meriwayatkan, pasti sahabat ngikutin semua. Tiap mau ini Nabi hadisnya diikutin terus. Terus yang ketiga bisa jadi katanya itu khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khilaf di antara para ulama tentang menyentuh istri kalau sudah berwudu batal atau tidak batal. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal. Walaupun dengan syahwat tidak batal. Yang penting belum sampai keluar. Kalau sudah keluar batal. Karena keluarnya itu yang disebut makharaja min ahadis sahabilain, itu sudah batal. Kalau Imam Malik tidak batal walaupun dengan syahwat, kecuali mencium mulut walaupun tanpa syahwat batal kata Imam Malik. Tapi Imam Ahmad tidak batal, yang penting tidak syahwat. Kalau Imam Syafi'i mau syahwat tidak syahwat, yang penting bersentuhan kulit dengan kulit secara langsung, maka batal. Nah ini saat saya berpendapat ini silakan. Ini namanya mazhab. Tidak boleh kita mengklaim yang paling yang paling betul. Ini semuanya imam ahli sunnah sepakat kecuali kuku dan gigi serta rambut, karena itu bukan kulit. Kali mau megang kukunya doang tuh, giginya doang, itu nggak batal. Kenapa? Karena dia bukan kulit. Ini kan megang rambutnya doang nggak, tapi megang ini batal. Itu khilaf. Dan sebenarnya enak kalau kita belajar fikih 4 mazhab tuh seru. Terus kita ngeliat, jadi kita ingat, oh ini madhabnya Malik, oh madhabnya Abu Hanifah, oh ini selesai, enak. Nah ini tidak membuat kita jadi bingung. Kita itu dikatakan man ittasa'a ilmuhu ittasa'a sadruh. Siapa yang ilmunya luas, dadanya luas. Siapa yang ilmunya banyak, ilmunya luas, dia akan ittasa'a sadruh. Sadarnya itu lapang, nggak sempit. Tapi kalau cuman wah disalah kayaknya nih, nggak bener nih, salah semua. Karena yang dia tahu satu, yang lain tidak tahu. Nah ini, maka kita disuruh banyak belajar, sebanyak belajar. Insya Allah apa yang kita pelajari di sini menambah lapangnya hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah malaikat zabaniyah. Dan jumlah malaikat zabaniyah disebutkan dalam Al-Quran 19 malaikat zabaniyah. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawaha lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Jadi di dalam neraka itu ada 19 tis'ata asyar. Siapa ini? Zabaniyah. Oh berarti dari sini jelas beda antara malaikat Malik dan Zabaniyah. Jadi malaikat Zabaniyah ada yang mengatakan tugasnya di bawah, tukang gebukin tukang ini Zabaniyah. Penjaga pintunya Malik. Ada yang bilang malaikat Malik itu bosnya, senior, yang paling ya mutlak. Ini tim korlap ini bagian ini tuh malaikat Zabaniyah yang di bawah. Dia bagian pengatur, itu malaikat. Jadi pintu neraka yang masuk nggak masuk Malik, tapi yang bagian penyiksaan di lapangan adalah
Wah, ini apa, malaikat Zabaniyah. Jadi sama-sama neraka, penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah ada 19. Makanya ada yang bilang melakukan apapun bacalah bismillah. Insya Allah engkau akan diselamatkan dari malaikat Zabaniyah. Kenapa? Karena bismillah hurufnya 19. Itu bismillah hurufnya 19 tuh, ba, sin, mim. Coba dihitung ntar 19 itu. Kata siapa yang istiqomah dengan itu, ada yang memberikan amalan baca basmalah karena itu menyelamatkan dari 19 malaikat Zabaniyah. Beliau berkata, wa biyadi kulli wahidin minhum mirzabbah, yaitu di setiap tangan mereka 19 itu ada pukulan. Dikatakan min hadidin, pukulannya dari besi. Jangan dianggap besinya besi yang kita lihat ya. Kalau kita bicara tentang akhirat ini, kadang-kadang namanya sama tapi bahannya tentunya apa? Beda. Di sorga nanti ada pisang, di sorga nanti ada anggur. Ya, ada beberapa buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu dikatakan apa, salah satu tanda bahwa buah itu buah sorga. Tapi jangan dibayangkan, waduh, ada anggur, saya kurang suka anggur, soalnya batu kalau saya banyak makan anggur. Itu anggur apa? Anggur Bekasi. Tapi kalau anggur sorga beda. Jadi jangan disamakan. Di sana nanti ada apel. Aduh, saya kurang suka apel. Itu sama saja sebutannya. Kata Imam Fakhr Razi, nama yang di dunia sama dengan nama yang di sorga. Cuman bedanya adalah bentuk, rasa, berbeda semuanya. Sidir itu kan sering kita dengar sidir. Sidir itu bidara. Kita tahu bidara buahnya. Bidara itu kan, terus dimakan agak apa? Agak sepet. Tapi di sana ada. Tapi di dalam penjelasan ulama, sidirnya buahnya itu tambah. Sidir itu apa? Buahnya. Jadi dia namanya saja, tapi bentuknya tentunya apa? Berbeda. Karena nanti ada yang baca sejarah. Nabi Adam waktu makan buah khuldi atau buah khuld yang sering kita sebut dengan buah khuldi itu ya kan, Allah bilang jangan kau makan buah itu. Dia makan, lalu terlepaslah semua bajunya. Dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam mengambil daun buah tin untuk ditutupi auratnya. Daunnya terkadang segini, di dunia segini, mana mungkin bisa nutupin apa? Nggak bisa. Oh, ternyata itu kan nama di sini kita segini, tapi di akhirat itu apa? Berbeda. Jadi namanya sama tapi bentuknya berbeda. Intinya setiap ini punya pukulan, dan kalau dia memukul yahwi biha sabi'ina alfa, yaitu ketika dia pukul maka 70.000 bisa mental orang dipukul dengan apa? Pokoknya sekali pukulan tuh jangan dipikir satu yang kena. Itu seandainya ada puluhan ribu sekali pukul semuanya jadi apa? Hancur. Bagaimana kalau satu dipukulin untuk satu orang? Subhanallah, ini malaikat Zabaniyah begitu besar dan begitu mengerikan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Yang terakhir, kesimpulannya, para penjaga neraka bernama malaikat Zabaniyah, pemimpin mereka berjumlah yang paling senior bernama Malik. Jadi semua malaikat penjaga dan penyiksa neraka itu malaikatnya banyak. Pemimpin yang menyiksa adalah malaikat Zabaniyah, korlap-korlap, ketua lapangan. Di atasnya yang paling tinggi adalah malaikat Malik. Tidak ada bertentangan antara Malik dan Zabaniyah. Jadi hitungannya Zabaniyah ini masuk anggota pasukan dari malaikat Malik. Rasulullah sempat bertemu dengan malaikat Malik 2 kali dalam riwayat, saat Isra Mi'raj dan di dalam tidur. Dia bermimpi, karena mimpinya para nabi itu hak dan itu adalah betul dan bisa apa? Dikatakan wahyu. Karena wahyu itu ada 6 cara, salah satunya adalah lewat mimpi. Semua nabi mimpinya betul dan hitungannya wahyu. Makanya waktu Nabi Ibrahim membunuh Nabi Ismail, bukan didatengin malaikat, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anakku, saya semalam mimpi untuk menyembelih kamu. Kata anaknya, kerjakan. Jadi motong itu karena mimpi, tapi itu mimpi Nabi. Mimpi antum jangan apa? Jangan dipakai. Antum nggak ngaji semalam, saya mimpi, dalam mimpi saya jangan ngaji dulu pagi ini. Jangan diikuti, itu mimpi-mimpi dari apa? Dari syaitan. Kenapa? Karena mimpi kita tidak betul. Artinya bukan tidak betul semua, tapi kebanyakan dari syaitan. Mesti hati-hati. Penduduk neraka selalu minta keringanan.
teriak penduduk neraka minta, wahai Malik. Dia selalu manggil, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Yang ada di dalam neraka sudah masuk semua disiksa, mereka suka minta kepada malaikat Malik penjaga neraka Jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif, ud'u rabbakum, mintalah kepada Allah Tuhan kamu. Dia ahli neraka emang dasar mintanya suruh Tuhan, bukan Tuhan kami, dimintanya apa? Mintalah kepada Tuhanmu wahai Malik, yukhaffif anna yauman minal azab, coba dikasih keringanan sehari aja, yauman, sedikit aja kasih kesempatan kami istirahat. Nih siksaan gak ada istirahatnya, nggak ada berhentinya, sebentar aja dikasih apa, yukhaffif anna, tolong ringanin sedikit. Wal itu di dalam riwayat penjelasan hadis ini, Imam Malik bukan nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Selama 80 tahun mereka teriak nggak didengerin. Kan kita pegel banget kalau manggil dia tahu dia dengar tapi kagak pura-pura dengar itu. Kalau dia dengar, oh itu nanti saya usahain, kan lumayan ada apa? Ada sedikit terhibur, lagi diusahain nih walaupun nggak berhasil terus. Tapi Imam Malik nggak didiami. Selama 80 tahun mereka berteriak, khafif anna, minta tolong diringankan, berhenti aja sebentar aja ringankan. Karena di dalam riwayat nanti setiap hari disiksa dan tidak ada berhenti sedetik pun. Siksaan hari ini berbeda dengan esok, esok beda dengan lusa. Setiap hari nggak ada yang sama siksaannya, dan semakin hari semakin sakit. Tidak sama. Karena kalau sama ntar kebal. Oh ini lagi tahu saya siksa kebal nih. Begitu lagi begitu dirasain, enggak, berbeda, siksaan itu berbeda-beda. Dan semakin hari semakin mengerikan, semakin sakit. Sampai mereka minta, ya Allah wahai Malik, minta deh. Kenapa mereka enggak minta sama Allah langsung? Malu. Mereka udah tahu udah enggak mungkin dah, karena sudah melanggar aturan Allah. Makanya lewat Malik, Malik tolong minta keringanan kepada Tuhanmu, berikan kami walaupun sebentar aja istirahat. Malaikat Malik tidak menjawab. Setelah 80 tahun mereka berteriak, baru malaikat Malik jawab, tidak ada. Baru jawab itu sudah ditunggu-tunggu, sudah apa? Bukannya minta tapi dibilang tidak ada keringanan. Dan itulah bagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya, malaikat Malik itu tidak akan pernah memasukkan orang ke neraka kecuali dia nanya. Setiap yang mau dimasukin ditanya. Dikatakan di sini apa? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap masuk mau dimasukin neraka, bukankah dulu sudah pernah datang pemberi peringatan? Iya, masuk. Kalau enggak saya belum pernah. Nah tunggu dulu nih, kok bisa dimasukin neraka padahal belum pernah datang pemberi. Jadi setiap mau masukin orang selalu nanya, udah datang belum pemberi peringatan? Sudah, Nabi udah datang, kami nggak beriman, masuk. Udah datang belum Ustaz? Datang belum Kiai? Udah ngasih tahu kamu belum? Sudah, nggak terima, masuk. Jadi luar biasa. Ketika dia sudah diberikan peringatan, tidak juga ikut, maka di situ malaikat Malik. Jadi malaikat Malik tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali alam ya'tikum nadhir. Bukankah sudah datang memberi peringatan? Makanya nanti ahlul fatrah itu khilaf ya, ketika zaman yang tidak ada nabi atau zaman tidak ketemu dengan pembawa syariat. Kalla la illam yantahi lanasfa'na. Cara memasukkannya malaikat Malik ke neraka, maaf, ke lubang itu tidak didorong orang itu atau tidak ditendang, tapi diambil ubun-ubunnya. Jadi dijambak begitu, diambilnya. Jadi malaikat itu masukinnya enggak apa? Jangan dikira masuk neraka didorong begitu masuk enggak. Diambil apa ubun-ubunnya, kepalanya diambil, ubun-ubun diambil begitu, ditarik. Kemudian dibalikkan begitu. Kemudian dia apa? Allah, bukan didorong begitu masuk. Didorong begitu aja. Ini diambil kepalanya dan dibalikkan, kemudian dilemparkan di subhanallah. Jadi sangat-sangat mengerikan bagaimana penjaga, dan dia tidak tega. Apa tega? Nggak ada, mau siapa yang mau tua mau muda nggak ada urusan ini apa? Diambil karena malaikat Malik. Ini yang dibilang tidak pernah senyum, tidak pernah keras, wilat, keras, kasar. Diambil orang itu dari kepalanya, kemudian dibalikkan, kemudian kakinya di atas, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari api nerakanya. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab,
wa ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.